Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran sosiologi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 3 terkait tentang materi perbedaan sosial individu antara kelompok dan multidimensi identitas dalam diri subjek individu maupun kelompok. Perbedaan sosial. Nah, di dalam masyarakat pasti kita sering menjumpai perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat, baik itu perbedaan agama, ras, budaya, ataupun kelas-kelas sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, dalam mengklasifikasikannya, di dalam sosiologi perbedaan sosial ini adanya diferensiasi sosial dan juga stratifikasi sosial. Apa sih itu diferensiasi sosial? Nah, diferensiasi sosial merupakan perbedaan dalam pengelompokan warga masyarakat ke dalam kelompok sosial secara sejajar. Jadi, di sini adalah adanya perbedaan akan tetapi perbedaan ini sejajar atau horizontal. Nah, sedangkan perbedaan stratifikasi sosial merupakan suatu perbedaan dalam warga masyarakat ke dalam adanya kelas-kelas sosial secara bertingkat. Nah, secara bertingkat di sini adanya kelas bawah, tengah, dan juga atas atau vertikal. Jadi, perbedaan stratifikasi sosial ini adalah perbedaan yang bertingkat. Next, terkait tentang perbedaan sosial dalam masyarakat adanya struktur sosial. Nah, struktur sosial ini di masyarakat ditandai dengan dua ciri yang khas. Yang pertama adalah secara vertikal, yaitu suatu perbedaan antara kelas sosial atau polarisasi sosial yang cukup tajam atau menonjol. Jadi, perbedaan vertikal ini adalah perbedaan yang menonjol. Nah, sedangkan secara horizontal atau perbedaan horizontal ini adalah perbedaan dari kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan contohnya suku bangsa, agama, profesi, ras, adat, dan juga kedaerahan yang disebut diferensiasi. Nah, untuk membedakan dalam pengelompokan perbedaan diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial, di sini ada tabel dapat dibaca ya. Di mana di sini pengelompokan secara horizontal, kalau diferensiasi sosial, sedangkan stratifikasi sosial secara vertikal. Di sini berdasarkan ciri dan fungsinya, kalau stratifikasi sosial lebih ke kelebihannya, posisinya, statusnya di dalam masyarakat. Nah, kalau stratifikasi sosial di sini juga bisa dilihat dari kriteria ekonominya, pendidikannya, kekuasaan dan kehormatannya di dalam masyarakat. Nah, sedangkan kalau diferensiasi sosial ini lebih ke perbedaan pada kriteria biologisnya dan fisik, sosial, kultur atau budayanya. Next. Nah, contoh diferensiasi sosial. Nah, contohnya itu adalah perbedaan ras. Perbedaan ini dicirikan dari ciri fisiknya. Mungkin bentuk rambutnya yang berbeda, ada yang lurus, ada yang keriting, gen yang sifatnya yang biologis atau bentuk warna bola matanya, hijau atau biru, hitam, coklat, dan lain sebagainya. Nah, diferensiasi gender ya lebih ke jenis kelamin. Ada perempuan, ada wanita. Jadi di sini wanita dan laki-laki itu setara. Nah, diferensiasi budaya, perbedaan struktur budaya yang ada di masyarakat bukan sebagai pandangan budaya sendiri lebih baik dari budaya lainnya. Tidak, tetapi kita harus mensamakan. Artinya diferensiasi sosial itu tidak menonjolkan, tetapi mensamaratakan. Dan yang terakhir adalah diferensiasi agama. Ya, tentunya di Indonesia ada agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Kita tidak menonjolkan agama saya lebih baik dari agama kamu, tidak, tapi di sini kita sama. Oke. Nah, di sini beda dengan stratifikasi sosial. Contohnya adalah sistem kasta. Ya kan? Ada kelas Brahma, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Di sini pasti memiliki perbedaan. Berbeda dengan diversi sosial. Kalau stratifikasi sosial lebih ditonjolkan perbedaannya. Contohnya adalah ini sistem kasta.
Nah, dalam aspek kehidupan sosial, ternyata diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial ini mempengaruhi aspek kehidupan sosial masyarakat, seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan. Pasti yang kelas atas fasilitas pendidikannya lebih baik dibanding dengan kelas bawah. Begitupun juga dengan keadilan sosialnya dan tempat tinggal dan gaya hidupnya dalam kesehariannya. Kelas atas, masyarakat yang kelas atas pasti berpakaian yang lebih mewah, lebih bagus dibanding dengan kelas bawah yang berpakaian yang sederhana. Begitupun juga dengan konsumsi makanannya. Oke, dan materi yang kedua terkait tentang multidimensi identitas dalam diri subjek, individu, ataupun kelompok. Langsung saja ke definisinya. Nah, definisi ini, identitas seseorang dalam kelompok atau masyarakat tidak akan dilihat dari satu sudut pandang saja. Ya, kita memiliki identitas di dalam masyarakat itu tidak saja dilihat dari satu sudut pandang saja, tetapi juga dilihat dari berbagai sudut pandang lainnya seperti cara dan ukur yang beragam. Dengan hal itu, multidimensi di sini adalah berbagai sudut pandang, cara, dan ukuran dari identitas seseorang. Nah, identitas seseorang ini di dalam kelompok atau masyarakat merupakan keadaan, sifat, atau ciri. Ciri di sini memiliki khusus seseorang dapat menandai eksistensi dirinya dalam di lingkungan masyarakat atau keberadaan seseorang itu di masyarakat. Nah, faktornya itu yang pertama adalah cara pandang yang berbeda terhadap status dan peranan seseorang dalam kelompok. Nah, di sini juga ada definisinya di mana status merupakan perwujudan atau pencerminan dari hak dan kewajiban individu dalam tingkah lakunya. Nah, sedangkan peranannya di mana kita menjalankan tingkah laku tersebut dari orang yang memiliki kedudukan dan status. Nah, dan yang kedua, yang ke B adalah dilihat dari ukuran yang selalu berubah, tidak sebanding dengan kemampuan seseorang menyandang identitasnya. Jadi, tingkat keukuran kita itu dilihat dari bagaimana identitas kita di dalam masyarakat tersebut. Nah, dan yang C, yang terakhir adalah budaya masyarakat yang beragam dalam memandang identitas seseorang. Budaya ini adalah cerminan dalam masyarakat, baik itu masyarakat yang materi linear, patrilinear, ataupun yang lainnya. Nah, hal itu dapat diklasifikasikan tergolong ke dalam ukuran atau identitas orang dalam masyarakat yang apa. Mungkin pertemuan kali ini dicukupkan sampai sini, dan untuk kurang jelasnya nanti kita bisa bahas sama-sama, dan lebih lengkapnya nanti bisa membaca materi yang sudah saya bagikan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selalu menjaga kesehatan.